Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Musim Prapaskah kembali lagi. Setiap kali tibanya musim ini, ramai di antara kita yang mulai merasa gelisah dan kurang selesa. Apa sebabnya? Mungkinkah disebabkan oleh perkataan puasa itu sendiri yang kurang menyenangkan dan seolah-olah mengawal aktiviti rutin harian kita? Ada yang bimbang karena perlu mengurangkan makan. Bukan itu saja, kita juga perlu berpantang dari makan daging pada setiap hari Jumat. Persoalannya, adakah musim Prapaskah hanya bertumpu kepada berpuasa semata-mata? Musim Prapaskah bermula pada hari Rabu Abu, di mana dahi kita ditandai dengan abu yang diambil dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapa pula abu yang digunakan dan bukan alat kosmetik yang lebih mencantikkan wajah? Abu adalah tanda pertobatan dan kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah dan suatu masa nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh yang demikian, ia adalah tanda bahwa semua kita adalah orang yang berdosa dan kita semua dipanggil untuk bertobat dan berdamai semula dengan Tuhan Allah kita yang berbelas kasih dan sedia untuk mengampuni serta menerima kita balik sebagai anak-anak yang dikasihinya. Sepanjang musim Prapaskah selama 40 hari ini, gereja mengajak kita untuk mengamalkan 3 perkara penting, yaitu berpuasa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Siapakah yang harus berpuasa dan berpantang? Pantang wajib dilakukan oleh umat Katolik yang berusia 14 tahun ke atas, manakala puasa wajib dilakukan oleh umat Katolik yang berusia dari 18 hingga 59 tahun. Puasa wajib dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, manakala pantang wajib dilakukan pada hari Rabu Abu dan setiap hari Jumat selama masa Prapaskah sampai hari Jumat Agung. Walau bagaimanapun, berpantang dan berpuasa ini dikecualikan bagi wanita-wanita yang mengandung dan orang sakit dan uzur. Berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, dan beramal. Tetapi jika engkau memberi sedekah,
janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amalan puasa ini bukan bertujuan untuk mengurangkan berat badan bagi mendapatkan bentuk badan yang cantik dan mantap, ataupun untuk mendapat perhatian orang lain. Sebaliknya, dalam kita menahan lapar dan dahaga, kita akan sedar dan mengingati orang lain yang menderita, kurang bernasib baik, dan yang tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan makanan seperti yang kita miliki. Ia juga mengajarkan kita supaya selalu bersyukur dengan limpahan berkat dari Tuhan yang kita terima, dan sekaligus mengingatkan kita supaya tidak membazir dengan sesuka hati. Berpuasa bukan sahaja dari segi makanan, tetapi harus disertakan dengan penyangkalan diri dari keselesaan dan kemewahan hidup, kepentingan pribadi, tabiat-tabiat yang tidak sehat, mengawal nafsu, serta menolak percubaan dan dosa. Kita juga dipanggil untuk memasuki gurun bersama Kristus dalam melawan percubaan, serta meluangkan banyak masa dengan berdoa agar kita lebih dekat dengan Tuhan dan dapat bersatu dan bertumbuh dalam Dia. Ini dapat dilakukan dengan menghadiri misa kudus, meluangkan masa dan berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, membaca firman Tuhan, berdoa rosari, mengikuti doa jalan salib, serta saat teduh. Dengan berdoa dan berpuasa, ia boleh membantu dalam menyedarkan kita akan kesusahan dan kesengsaraan saudara dan saudari kita yang lain. Dengan ini, ia secara langsung dapat menggerakkan hati kita untuk mengamalkan kerja kebajikan dengan membantu mereka yang susah dan kurang bernasib baik di kalangan kita. Amalan ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara, seperti menderma kepada orang-orang miskin, melawat dan berdoa untuk orang-orang sakit, membantu serta meluangkan masa bersama orang-orang tua yang tidak dipedulikan oleh ahli-ahli keluarga mereka sendiri. Selain itu, kita juga dapat memberikan sokongan moral dalam membantu seseorang supaya mendapat harapan dan kekuatan baru untuk menempuhi apa jua kesulitan dalam kehidupan ini. Musim Prapaskah adalah masa rahmat bagi kita untuk membaharui iman kita, untuk berubah dan bertobat, bukan hanya dari luaran semata-mata, melainkan dari dalam hati kita. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Selamat menjalani musim Prapaskah, dan semoga musim Prapaskah tahun ini benar-benar membantu kita dalam mempersiapkan diri bagi kedatangan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Kristus yang mulia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan kerana berpuasa dan berpantang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.